Halo Sobat AR55, bertemu lagi dengan saya Nona. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat selalu ya. Dan saya berdoa semoga semua dari kita dilancarkan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Jaiho. Di awal film, kita diperlihatkan segerombolan penjahat yang ingin menculik seorang wanita. Di tengah aksinya, tiba-tiba ada aja nih si mama yang meminta juga untuk diculik. Tapi para penjahat itu tidak menghiraukannya. Mereka langsung membawa wanita itu pergi. Kemudian mama tadi menelpon seorang mantan tentara yang pesona dan ketampanannya berhasil mengalihkan dunia Mimin. Dialah Jaiho yang diperankan oleh kekasih Mimin, Abang Salman Khan. Jaiho langsung pergi menghampiri penjahat itu dan aksi baku pukul pun tak dapat terhindarkan. Bago! Halo! Jatuh dikit! गेट पे कौन रोकेगा? साले बहुत बोल रहा था. Scene berpindah saat Jai mengantar keponakannya yang bernama Kabir ke sekolah. Di sekolah Kabir ada seorang gadis yang tangannya cacat. Gadis itu bernama Suman. Dia meminta Jai untuk menuliskan jawaban ujiannya di kelas karena dia tidak bisa menulis. Padahal Suman adalah gadis yang pintar dan berprestasi. Dengan senang hati, Jai mengiyakan dan menolongnya sampai ujian selesai. Pada malam harinya, Jai mengantar keponakannya lagi pergi ke bioskop dan tidak sengaja bertemu dengan wanita yang membantunya untuk membawa gadis kecil masuk ke toilet wanita. Ketika keluar dengan polosnya, gadis kecil itu memberitahu Jai warna CD si wanita. Karena merasa malu, wanita itu langsung pergi meninggalkan mereka. Pada keesokan harinya, Suman menunggu sang kakak yang ingin membantu menuliskan jawaban ujiannya. Tapi sayang, kakaknya tak kunjung datang karena jalan ditutup oleh petugas polisi untuk memberi jalan anak Pak Menteri. Suman menunggu sangat cemas dan dia meminta tolong kepada Kabir untuk menelpon Jai. Sementara, Jai juga terjebak macet. Suman pergi ke sana kemari untuk meminta bantuan dan tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Akhirnya, Suman mengerjakan ujiannya sendiri dengan keterbatasan yang dia miliki. Walaupun begitu, Suman tetap berusaha untuk menulis sampai pada akhirnya ujian selesai dan Suman tidak bisa menulis satupun jawabannya. Suman kemudian depresi dan mencoba mengakhiri hidupnya dengan loncat dari ketinggian dan tewas. Jai dan kakak Suman datang terlambat sehingga mereka tidak dapat mencegah tindakan itu. Karena kejadian itu, kakak Suman pergi ke kantor polisi menuntut anak menteri atas penyebab kematian adiknya. Tapi di kantor polisi, dia tidak direspons sama sekali. Pada malam hari di depan kafe, seorang pengemis menggendong seorang bayi. Jai tahu bahwa bayi itu adalah bayi curian. Dia langsung memukulnya dan mengambil bayi itu untuk diserahkan kepada orang tuanya. Karena telah menemukan anaknya, keluarga bayi itu ingin membalas budi dan menanyakan keinginan Jai yang bisa mereka penuhi. Kemudian Jai berpikir dan meminta mereka untuk membantu 3 orang dan meminta kepada 3 orang itu untuk membantu 3 orang lagi. Semua orang merasa bingung dengan ideologi yang Jai utarakan. Lalu Jai memberi penjelasan bahwa jika orang membantu 3 orang dan 3 orang yang dibantu itu membantu masing-masing 3 orang lagi dan seterusnya sehingga mencapai ribuan orang yang akan saling membantu dan mereka pun takjub dengan keinginan Jai. Di keesokan harinya Jai pergi ke rumah adiknya yang bernama Gita. Tapi pada saat itu Gita tidak ada di rumah. Jai dipanggil tetangga Gita yang memberitahukan kalau Gita sedang pergi ke pasar. Tetangga Gita mengajak Jai ke rumahnya untuk menunggu kedatangan Gita. Ketika ingin duduk, tak sengaja Jai menindis remote TV. Rinki mengira kalau Kabir yang datang untuk menonton. Rinki pun meminta Kabir mendengarkan percakapannya untuk interview pekerjaan. Tak dia ketahui kalau dia telah berbaring di pangkuan Jai. Ibu Rinki berteriak ketika melihat kelakuan anaknya dan Rinki pun ikut terkejut ketika melihat sosok Jai yang ada di depannya. Tak lama Gita datang dan menjemput Jai.
Ibu Rinki bertanya tentang pekerjaan Jai. Ketika mendengar kalau Jai mantan tentara, Rinki mengejek dan berkata bahwa Jai berhenti dari tentara karena takut. Ibunya pun menegur Rinki. Akhirnya karena merasa bersalah dengan kata-katanya, Rinki meminta maaf pada Gita. Gita memberitahu Rinki alasan kenapa Jai diberhentikan dari tentara. Itu semua terjadi karena Jai terlalu berani menyelamatkan anak-anak dari teroris, sehingga Jai mengabaikan perintah atasannya yang menyuruh untuk mundur. Setelah Rinki tahu alasan Jai dikeluarkan dari tentara, Rinki pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Gita karena telah memaafkannya. Gita berkata, jangan berterima kasih, tetapi bantulah 3 orang jika ada kesempatan. Dan mintalah 3 orang itu untuk menolong 3 orang lagi. Kemudian Gita pun pergi. Ini adalah ideologi Jai. Suatu hari, ada seorang wanita yang ingin meminta tolong kepada Jai karena dia selalu diteror oleh seorang pria. Jai meminta saudaranya untuk melacak nomor si peneror itu, sehingga si peneror dapat ditemukan oleh Jai. Seperti di film action lainnya, Jai terlihat memukul pria itu dan menyeretnya ke hadapan wanita tadi. Wanita itu berterima kasih kepada Jai, tapi lagi-lagi Jai mengatakan jangan berterima kasih, tapi bantulah 3 orang selagi ada kesempatan, dan mintalah 3 orang itu untuk menolong 3 orang lagi. Di sebuah kafe, saudara Jai bertemu kakek-kakek yang mabuk berat. Dia mencarikan bajai dan meminta tukang bajai membawa kakek tersebut untuk pulang. Si kakek itu berterima kasih pada saudara Jai. Tapi saudara Jai ingat akan ideologi Jai. Dia mengatakan, jangan berterima kasih paman. Bantulah 3 orang selagi ada kesempatan. Dan mintalah 3 orang itu untuk membantu 3 orang lagi. Di perjalanan, Jai dan adik-adiknya melihat seorang anak kecil yang meminta-minta di lampu merah. Pria yang di dalam mobil itu tidak memperdulikannya. Karena kesal, pria itu mendorong anak kecil itu dengan membuka pintu mobilnya, sehingga anak kecil itu jatuh dan terluka di dahinya. Jai tak dapat menahan emosinya. Dia keluar dari mobil dan memukul pria itu. Kemudian dia memarahi orang tua anak itu yang tadi asik bermain domino karena membiarkan anaknya mengemis. Jai menyadari kalau ideologi yang dia buat tidak sepenuhnya menyebar. Keesokan harinya, Jai, Rinki, Gita, dan Kabir pergi ke tempat bermain. Di sana ada David yang kemarin dihajar oleh Jai di lampu merah. David menelpon anak buahnya untuk membalas dendam pada Jai. Teman-teman David segera menghampiri Gita dan Rinki. Melihat adiknya dilecehkan, aksi heroik Jai tidak dapat dihindarkan. Menghajar mereka semua seperti singa mengamuk. Karena ketakutan, anak buah David menelpon bosnya yang ternyata adalah menantu sang menteri. Bosnya Manik menyuruh Manik agar Jai digiring ke markas. Mereka akan merubah auman Jai menjadi teriakan Jai. Jai pun mengejar Manik sampai di markas mereka. Di mata Jai, mereka semua hanya semut kecil. Jai menghajar mereka sampai tewas. Kemudian Jai mematahkan tangan Manik yang telah berani melecehkan adiknya. Hingga akhirnya polisi datang dan mengamankan Jai di kantor polisi. Mengetahui hal itu, Gita ke penjara untuk membebaskan Jai. Tapi percuma karena tuntutan untuk Jai sudah ditulis. Dan polisi tidak bisa membebaskan Jai. Bos Manik yang merupakan menantu menteri itu datang ke penjara dan menyuruh polisi untuk membebaskan Jai. Tetapi saat Jai keluar dari penjara, di luar sudah banyak orang yang ingin menghabisinya. उन्हीं को अपने पैरों तले कीड़े दबाए। ये क्या होगा? Di mana kemudian anak menteri itu mengadu kepada ayahnya bahwa suaminya telah babak belur diajar oleh Jai.
Ayahnya yang begitu menyayangi anaknya mengatakan bahwa dia telah merencanakan sesuatu dan menyerahkan urusan itu kepada anak laki-lakinya. Kakaknya memperlihatkan sesuatu kepadanya, yaitu kematian kakak Suman yang telah menuntut adiknya. Dengan artian, Jai akan bernasib sama seperti dia. Scene berpindah, Ibu Jai dan Gita mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Ibu Jai mengalami gagal ginjal. Dokter menyarankan agar secepatnya dilakukan transplantasi ginjal. Setelah semua anggota keluarga diperiksa, hanya ginjal Rohan yang cocok, di mana Rohan merupakan menantu yang selama ini tidak direstui oleh Ibu Jai. Berapa lama kemudian, Gita mendapatkan telepon dari Savita yang merupakan anak Pak Menteri. Dia mengatakan bahwa kecelakaan itu disengaja olehnya. Setelah Jai tahu kalau semua itu anak menteri, Jai terlihat emosi dan ingin segera datang ke markas Pak Menteri. Tapi Gita melarangnya. Gita ingin permusuhan itu cepat selesai. Mereka datang ke rumah Pak Menteri untuk meminta maaf. Sesampainya di rumah Pak Menteri, Jai diperlakukan dengan tidak sopan oleh Pak Menteri. Ia menyuruh menantunya untuk menghajar Jai. Pak Menteri menceritakan sesuatu pada Jai. Ada hakim yang pernah menakut-nakutinya, lalu mereka memotong lidahnya. Dan juga teroris yang pernah menyandra anak-anak saat Jai masih menjadi tentara. Itu adalah ulahnya. Dan hal yang membuat Jai marah ketika Pak Menteri menceritakan tentang kematian kakak Suman. Kakaknya dibunuh gara-gara ingin menuntut putrinya atas kematian adiknya. Emosi Jai meledak-ledak bak kembang api ketika mendengarkan pernyataan itu. Jai langsung menghajar semua anak buah Pak Menteri sampai babak belur. Kemudian Jai dan Gita meninggalkan tempat itu. Pak Menteri masih belum terima dengan apa yang terjadi. Dia menyuruh anaknya untuk menghabisi Jai dan keluarganya. Pada suatu hari, Jai dan keluarganya sedang menggelar pesta perkawinan saudaranya. Tapi tiba-tiba Kabir diculik oleh menantu Pak Menteri. Mengetahui hal itu, Jai langsung pergi mengejarnya dan berhasil menyelamatkan Kabir. Di perkelahian itu, dengan aksinya yang keren, Jai membunuh menantu Pak Menteri. Kejadian itu pun terdengar sampai di telinga Kepala Menteri. Jadi Kepala Menteri sama Pak Menteri itu beda ya guys. Dia menelpon polisi bernama Abai. Pak Kepala Menteri bertanya tentang bagaimana kejadiannya dan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Abai mengatakan bahwa menantu Pak Menteri menculik anak kecil yang merupakan keponakan Jai, yang seorang mantan tentara. Dan Abai mengatakan bahwa menantu menteri meninggal dunia. Pak Kepala Menteri memerintahkan Abai agar secepatnya beliau bisa berbicara dengan Jai. Scene berpindah saat Pak Kepala Menteri memberikan pidatonya. Tiba-tiba Pak Kepala Menteri kesetrum dari kabel mic yang terbuka. Tapi untung saja ada anak kecil yang menolongnya. Kepala Menteri kemudian mengucapkan terima kasih kepada anak itu. Tapi anak itu berkata seperti ideologi Jai. Kepala Menteri penasaran dan ingin tahu siapa orang yang pertama kali membuat ideologi itu. Kepala Menteri memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang yang telah membuat ideologi itu. Setelah mengetahuinya, Pak Kepala Menteri langsung menelpon Jai. Dia mengajak Jai ke rumah Pak Menteri untuk mengakhiri permusuhan mereka. Jai sempat menolak hal itu karena dia sudah pernah mencobanya dengan Gita. Tetapi Pak Menteri tetap saja tidak ingin berdamai. Pada akhirnya Jai setuju karena Pak Kepala Menteri terus meyakinkannya. Di rumah Pak Menteri, Jai disuruh keluar oleh Pak Kepala Menteri karena dia ingin berbicara kepada Pak Menteri. Di mana kemudian Pak Menteri mengeluarkan koran yang isinya bahwa Pak Kepala Menteri dibunuh oleh Jai. Lalu Pak Menteri langsung menusukkan pisau ke perut atasannya itu. Pak Kepala Menteri terlambat menyadari kalau mereka dijebak. Kemudian dia berteriak memanggil Jai. Jai menyelamatkan Pak Kepala Menteri dengan aksi heroiknya.
Setelah kejadian itu, Pak Menteri berbicara di televisi bahwa Jai hilang kendali, memukul Pak Menteri dan menculik Pak Kepala Menteri. Dia juga mengatakan bahwa Jai adalah orang yang tidak waras, sehingga dikeluarkan dari tentara. Bersamaan dengan itu, para anggota tentara juga ikut menyaksikan pernyataan Pak Menteri di televisi. Di lain sisi, Kepala Menteri dirawat oleh Jai yang dibantu saudaranya di sebuah gudang kosong. Lalu para anak buah Pak Menteri mendatangi tempat itu dan mengeroyok Jai. Tetapi saudara Jai berkata kalau kondisi Kepala Menteri kritis karena kehabisan banyak darah. Beliau harus segera dibawa ke rumah sakit. Sementara Jai akan menghadang semua anak buah Pak Menteri. Mereka hanya segerombolan semut di mata Jai. Sekali Jai pukul, 10 orang melayang. Yah, begitulah film India. Mereka kemudian segera membawa Pak Kepala Menteri ke rumah sakit, di mana Gita dan para wartawan juga sedang berada di situ. Para wartawan bertanya kepada Gita tentang pernyataan yang dikatakan Pak Menteri di televisi. Gita pun menjawab pertanyaan para wartawan bahwa Jai adalah orang yang jujur dan baik. Jai selalu ingin berbuat baik. Bagaimana bisa orang yang selalu berbuat baik melakukan hal itu? Semua orang yang pernah ditolong Jai merasa terharu dengan pernyataan Gita. Dia juga memberitahu tentang ideologi yang dibuat Jai. Janganlah berterima kasih, bantulah 3 orang jika ada kesempatan, dan minta mereka untuk membantu 3 orang lagi. Sementara perjuangan Jai belum berakhir. Anak Pak Menteri dan anak buahnya mengeroyok Jai. Alhamdulillahnya Jai dibantu oleh polisi abai. Kemudian pertarungan sengit pun terjadi di antara Jai dan anak Pak Menteri. Hingga pada akhirnya Kavita yang merupakan putri Pak Menteri terbunuh oleh kakaknya sendiri. Namun kakaknya pun menyusul adiknya dibunuh oleh Jai. Jai kemudian mencari pertolongan karena anak buah Pak Menteri masih banyak dan ingin membunuhnya. Sementara Jai sudah terluka akibat tusukan dari Kavita. Tak ada satu orang pun yang mau menolong Jai. Sampai tiba-tiba Jai ditolong oleh tukang bajai yang pernah mendengar ideologi Jai. Hingga mantan atasan Jai datang dengan pasukannya untuk menghabisi semua preman itu. Tukang bajai pun bergegas ke rumah sakit mengantar Jai. Setelah Pak Kepala Menteri sadar, beliau langsung meminta dokter untuk segera menyelamatkan nyawa Jai. Kepala Menteri pun langsung mengungkapkan di depan publik bahwa yang gila dan jahat adalah Pak Menteri. Pernyataan itu bertepatan dengan datangnya Pak Menteri. Sebagian besar warga geram dan mengeroyok Pak Menteri. Setelah Jai sadar, Gita memberikan kabar bahwa ideologinya sudah menyebar. Karena merasa telah ditolong oleh sopir bajai, Jai pun berterima kasih kepadanya. Tapi sopir bajai itu mengatakan ideologinya. Janganlah berterima kasih, tetapi bantulah 3 orang kalau ada kesempatan. Dan mintalah kepada 3 orang itu untuk membantu 3 orang lagi. Jai pun tersenyum karena pada akhirnya ideologi itu menyatukan dan berhasil menyentuh hati banyak orang. Gita dan keluarga mengajak Jai keluar untuk menemui semua orang yang telah dibantu dengan ideologinya, dan film pun tamat.